urip mung sepisan digawe sing manfaat, aja gawe sing laknat ngono kuwi. Sebentar. Kenapa kok kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku satu-satunya makhluk yang paling mulia. Tidak ada orang yang lebih indah perangainya dibanding Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih bercahaya dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih berwibawa dibanding Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai dari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir mawon, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha meriwayatkan beliau tidak pernah yang namanya kerepotan di saat mengandung Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir niku Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha tidak sedikit pun merasa kesakitan. Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilihat beliau itu hanya cahaya yang sangat terang. Mboten kaya awak dhewe lahir sungsang. Engko sikile malang ngetan malang idul. Saking ngangeling nganti di napa operasi sesar diangkat. Soalnya napa ning jero weteng kakean pola. Lagi meh lahir yang ngrepotno. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi lahir Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, ibunda Kanjeng Nabi tidak sedikit pun merasa kesusahan. Tidak sedikit pun merasa kesakitan. Lahir yang dilihat beliau hanya cahaya yang sangat bersinar terang. Dan diriwayatkan daripada kitab Simtud Duror bahwasanya Kanjeng Nabi ini lahir matanya suco beliau, mata beliau sudah dalam keadaan bercelak. Sudah dalam keadaan bercelak, dan pusarnya sudah dalam keadaan terputus. Lantas nopo? Dan beliau sudah dalam keadaan hitam. Jadi zaman semono Sayyidah Aminah mboten repot ngundang dukun bayi mboten. Ora kaya awak dhewe repotku dadak ngetok pusar sik ngenteni sik seminggu engko pedhot. Ora modele mboten kados awak dhewe engko nyunatke tanggapke jaran. Tanggapke apa wayang dan lain-lain. Mboten, Kanjeng Nabi lahir sudah dalam keadaan hitam. Mata beliau, suco beliau lahir sudah dalam keadaan cerah. Seperti normalnya, seperti orang yang tidak ada mata yang lebih indah, tidak ada mata yang lebih cerah selain pandangannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mengapa salah satu dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi, dikarenakan Kanjeng Nabi adalah makhluk yang sangat istimewa. Lantas bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah banyak sekali tokoh-tokoh kita, sudah banyak sekali para pendahulu kita yang semasa hidupnya memperjuangkan Maulid Nabi, memperjuangkan haul, memperjuangkan acara-acara orang-orang soleh. Seperti Mbah Yai Muslih Allahu yarham, menika beliau di saat Maulid Nabi memperingati Maulid Nabi, di saat haul gurunya beliau memperingati haul gurunya, dan terbukti beliau sedo wafat di Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah bukti bahwa yang beliau laksanakan, yang beliau berikan teladan ini adalah suatu kebenaran. Ada lagi Al-Habib Abdul Qadir Assegaf Solo radhiyallahu anhu. Beliau juga memperingati haul, beliau juga memperingati Maulid Nabi, dan beliau sedo, beliau wafat di hari Jumat pada saat menjadi imam sholat Jumat di sujud terakhir sholat Jumat. Maka kenapa kok kita tiru orang itu
kita contoh itu setelah beliau bagaimana akhlaknya ketika masih hidup dan bagaimana setelah dan bagaimana ketika saat wafat. Saat hidup beliau mensyiarkan daripada Maulid Nabi Muhammad. Saat hidup beliau memperjuangkan nilai-nilainya orang-orang soleh. Saat hidup beliau menguri-nguri akhlak teladan baiknya para guru, yaitu dengan acara-acara haul. Dan beliau meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang nantinya husnul khatimah, dan semoga kita semua nanti meninggal dalam keadaan dijemput oleh Rasulullah SAW. Kita sering memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sudah bertahun-tahun. Tentunya kita membaca daripada akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku sak sae-saene panutan. Kanjeng Nabi niku sak sae-saene tauladan. Maka disebutkan uswatun hasanah, boten mau idotun hasanah. Karena sikap, adab dan perilaku inilah yang diberikan, yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada alasan lain selain untuk menyempurnakan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka esensi daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk mengambil teladan daripada akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah bertahun-tahun sudah tidak terhitung menghadiri, sudah tidak terhitung mengadakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi akhlak kita tidak kunjung berubah, ini berarti ada yang salah di dalam hati kita, berarti ada yang salah di dalam jiwa kita. Mari kita periksa jiwa kita masing-masing, mari kita periksa hati kita masing-masing. Dengan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, dengan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meningkatkan, menyempurnakan akhlak kita sehingga kita dapat berusaha, dapat ikhtiar sekuat mungkin untuk mengikuti akhlak teladannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita yang sebagai anak tidak terus-menerus akan menjadi muda. Kita sebagai santri akan tidak menerus menjadi orang yang muda. Kita sebagai siswa tidak terus-menerus menjadi anak muda. Akan tetapi nanti kita akan datangnya waktu tua, yang dimana usia tua kita adalah hasil daripada yang kita tanam di waktu usia muda. Kita yang saat ini menjadi murid, yang saat ini menjadi santri, yang saat ini menjadi anak, kelak nanti kita akan punya santri, kita kelak nanti akan punya murid, kelak nanti kita akan punya putra. Amin Allahumma amin. Dan terlebih kepada kita yang sudah menjadi ayah, mari kita berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita berikan contoh yang terbaik untuk murid-murid kita. Kita berikan contoh yang terbaik untuk santri-santri kita. Karena jika kita berharap anak kita soleh, maka solehkanlah diri kita dahulu. Apabila kita berharap anak kita birrul walidain, maka kita tunjukkan bagaimana akhlak kita terhadap orang tua kita. Apabila kita ingin santri kita menjadi santri yang mengingat sababnya, maka tunjukkan pula bagaimana akhlak kita mengingat sabab kita.
Apabila kita ingin nanti kelak santri kita itu mengingat daripada keluarga kita, maka kita tunjukkan bagaimana kita mengingat daripada keluarga guru kita. Ini adalah kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi uswatun. Kanjeng Nabi itu diutus karena uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik dan menyempurnakan akhlak yang baik, memberikan akhlak yang mulia. Kalau kita terus-terusan seperti ini, peringatan maulid di mana-mana kita hadir, peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad di mana-mana kita hadir, akan tetapi tidak melahirkan akhlak, maka seperti halnya nopo sia-sia. Maka setiap maulid yang kita baca, yuk bersama-sama kita resapi, bersama-sama kita maknai, bersama-sama kita dengarkan, yang dimana maulid itu adalah zikir. Maulid niku kedah lisane nderek sholawat. Boten kok mental boten, tapi berusaha mengucapkan sholawat, berusaha menirukan sholawat. Dengan kita membaca maulid, pelan-pelan nanti kita pahami dengan mendengarkan dawuh daripada guru-guru kita, mendengarkan dawuh daripada kiai-kiai kita, mendengarkan dawuh daripada para sepuh kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sia-sia kita meneladani Rasulullah SAW. Ini sebentar lagi dan sudah saatnya musim kampanye. Sudah saatnya musim kampanye. Hati-hati jangan sampai kita dimanfaatkan, dibingkai acara maulid Nabi padahal tim ses partai atos niki sekarang sudah banyak sekali di budaya kita yang pilah-pilih. Loh kok pilah-pilih? Harusnya kita boleh dong kumpul siapa aja, boleh dong ketemu kiai ngaji dengan kiai siapa aja, dengan habaib mana saja boleh. Kita cinta dengan ulama itu hukumnya wajib, akan tetapi kita harus memilah dan memilih ulama mana yang kita ikuti, ulama mana yang kita teladani, ulama mana yang nanti kita ambil contoh. Jangan sampai kita salah perkumpulan, berarti kita dibatasi, berarti ini toksik kalau bahasa anak muda. Tidak boleh kumpul sana, tidak boleh kumpul sini, boten. Ini adalah suatu aturan, niki adalah suatu manhajnya Habibana Anis radhiyallahu an, yang dimana memberikan ketegasan kita untuk mengikuti ulama-ulama soleh. Seriosipun riwayat saking Mbah Yai Arwani radhiyallahu an, ketika waktu itu beliau masih sugeng, datang kabar kepada Mbah Yai Arwani radhiyallahu an, Mbah Yai enjang dinten Jumat niku wonten pejabat ingkang badhe rawuh wonten pondok. Lah ana apa? Nggih turene badhe sowan kalih yai. Mbah Yai Arwani radhiyallahu an langsung kaget. Wah iki aku kudu piye? Aku ki yo seneng diparani pejabat, diparani umarok. Tapi iki wayahe wayah kampanye. Aku wedi mengko nek dadi fitnah. Setelah itu Mbah Yai Arwani radhiyallahu an jaluk tulung santrine kabeh disambat. Sedanten disuwuni tulung kalih Mbah Yai Arwani. Ger cah bagus, anakku kabeh iki aku jaluk tulung mujahadah bareng maos sholawat nariyah. Mulai bar asar sampai rampung mengko waktu duha. Masya Allah, tiang-tiang riyen niku sederhana nggih. Sing diwaca ora aneh-aneh nggih, sholawat nariyah nggih, sholawat nur buat nggih, ngoten niku. Tidak aneh-aneh. Maos sholawat nariyah. Dengan niat Mbah Yai Arwani radhiyallahu an ki nek pejabat iki teko, mugi-mugi tekone kuwi ridone, nggawa ridone Gusti. Nek memang iki teko ridho Gusti Allah, ridho mesti pondok iki paringi berkah. Tapi nek tekone pejabat iki kok marai laknat, marai fitnah, mugi-mugi Gusti Allah nyegah pejabat iki.
saestu dilampahi niku mau salat nariyah sejak ba'da asar dumugi menjelang duha. Diwaos ki para sallallahu alaihi salatan kamilatan wa sallam salaman tama ila akhirih. Datanglah waktu hari Jumat itu dan kabar datang dari ajudannya pejabat tadi bahwa bapak pejabat batal datang, tidak bisa hadir dikarenakan suatu hal. Ini bayar arwani lek bunga setengah mati. Alhamdulillahirabbil alamin ora sida teko. Nek ora sida teko berarti Gusti Allah boten ridho. Lho ini akhlaknya para salafun saleh niku setiap hal sudah disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kathah sakniki melalane kita hati-hati sebagai santri, monggo kita sebagai santri yang milah dan milih kita istiqomah sholat jamaah, istiqomah baca rotib, istiqomah baca maulid, istiqomah ngaji, insyaallah pinarane ilmu ingkang manfaat barokah. Boten sah nuntut dadi wong sing hebat. Mugi-mugi kita sedaya dados tiyang ingkang manfaat. Ilmu kalau sedikit itu manfaat, maka ilmu itu akan menjadi banyak. Jadi ngendikane beliau Murabbi Ruhaina Abah Mudrik Abdullah, ilmu sing sithik niku manfaat bakal dadi kathah. Nek ilmune kathah insyaallah barokah. Tapi kalau kita tujuannya sudah menjadi orang yang hebat, ini kan berarti sudah niatnya salah dulu nggih. Ngopo ada pondok ning Darul Fatah, tanggomu yo ana pondok akeh kok. Aku ki meh dadi wong hebat. Ini niatnya sudah sombong dulu kalau mau jadi orang yang hebat. Tujuannya adalah apa? Menjadi orang yang manfaat. Alumni daripada Darut Taqwa niku nek di deloki sekilas ya biasa-biasa wae, wis model-modelane ora ono bagus-bagus ya. Tapi alhamdulillah jadi orang-orang yang barokah. Alhamdulillah dikasih ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Ini ada yang dari Darut Taqwa, setelah itu ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Itu di situ melanjutkan daripada pendidikannya, melanjutkan daripada ngajinya. Ada yang kembali akhlaknya semakin luar biasa, ada yang kembali akhlaknya semakin luntur. Ini macam-macam. Makanya kita perlu terus kita ingatkan kepada anak-anak kita, terus kita ingatkan kepada santri-santri kita bahwa tujuan kita menjadi santri ini adalah menjadi orang yang manfaat, bukan menjadi orang yang hebat. Kalau sudah manfaat pasti hebat. Kalau jadi orang hebat belum tentu manfaat. Orang yang manfaat itu apa? Hobinya sholawat, hobinya sholawat, hobinya baca sirahnya para soleh, hobinya baca sirahnya Kanjeng Nabi. Ampun ngantos hobi yang dimana mengantarkan naudzubillah min dzalik. Belum lama ada berita meninggal di stadion bola. Niki mugi-mugi kita sak keluarga kita, sak duriyah kita sedaya dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk daripada fitnah akhir zaman. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk meninggal dalam keadaan ngaji. Kita sedaya meninggal dalam keadaan maulud. Kadang kula nggih miris ningali ya Allah, anak masih kecil digendong dipanggul masuk stadion bola. Loh, ini kan hobi. Nah, kita tidak tahu nasib kita seperti apa, nggih. Nah, di saat kejadian seperti itu, atas bagaimana almar'u ma'aman ahab, setiap orang akan dijemput pada sesuai yang dia sukai, yang dia senangi. Oleh karenanya semoga kita senang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita senang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita nanti dijemput oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang cinta bola, yang cinta balap motor mungkin, yang punya hobi, itu semua adalah permainan dunia. Ojo sampai sepaneng, ojo sampai mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa, mengorbankan raga
nih yang terpenting para santri manggatekno nggih aja sampai sampean hobi bola bolos melompat saka pondok nonton bola nek stadion. Jangan sampai urip mung sepisan digawe sing manfaat, aja gawe sing laknat ngono kuwi. Kula ya cah nom, ora sampean dhewe sing nom. Nek nom-noman kuwi setengah mateng model. Gaul nonton bola. Gaul celanane dilempit nganti kaya patelot ngono ki wudu kangelan. Iki gaul model apa? Kula santri model tak gua jul kok mburi tenan. Lah meh wudu kok ngangkat celana ki. Kaya meh buka lepet ngono kae, ngerti lepet. Sikile keplotot-plotot ya Allah. Iki model apa? Klambi wis ukurane pas ya dicilikno, bedah-bedah kancinge. Ngono kuwi ra usah sing aneh-aneh. Gaul itu mboten saya kados niku. Gaul itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekolah yang nganggo seragam sekolah, ora usah mbok modif gawe seragam dangdutan. Nggih, klambi sarung yo diceper-ceperke nganti gasruk nyapu pasir. Ora usah mbok ceper-ceperno. Wis sarungmu ki sing sesuai wae, ra usah karo nyapu dalan. Kowe nopo Kang sarungmu kok geseh lu gaul lho Kang. Terus rambut sak ndok lho. Nggih. Ini loh diperhatikan, ini kecil sepele tapi sering dilupakan. Ikuti daripada bagaimana sarungane Mbah Yaimu piye, delokano. Wis niku insyaallah sarungane Mbah Yai niku sarungane Mbah Yai ini riyen. Insyaallah klambinane piye diikuti. Sudah. Enggak usah aneh-aneh gawe tren dhewe sekolah katok dicilikke sabuk. Ya ngono kae gambar tengkorak. Engko sabuk gambar balung asu ngono ki barang iki sabuk apa? Model ngono kuwi kudu tak udun tak pakakno. Kadial ngono. Iki sabuke nyuwun tulung para pengurus niku dioperasi para santri niku ampun ngantos sabuk gambar tengkorak, sabuk gambar boyo, engko sabuk gambar apa kadal jengking ngono kuwi wis ora usah aneh-aneh, sabuk sing sak lumrahe sabuk. Wis ngono klambi wis mulus apik ana bete ra usah mbok tulis-tulisi Linkin Park. Walah tukang parkir ketemu. Sabuk klambi wis apik tambahi tulisan ungaran racing ngono kuwi ra usah. Ra usah ngono kuwi klambi sing apik putih ya sudah, biarkan putih. Nggih, biarkan putih, ukurannya yang pas, kasih contoh yang baik. Wong tuwa niku tekne nukokno klambi sak pole. Aja mbok beteti ngono klambine. Ukuran wis pas mbok cilikno. Kancing wis gendep mbok kurangi. Ngono ki model-model apa? Ngono kok bendina maca maulid ki, maulid sing mbok waca maulide sapa janjane? Ki maulide Nabi apa maulide Linkin Park ku janjane? Nggih. Ini bendina maca maulid, bendina maca rotib ning klambinane ora cetha. Diparingi rambut ireng ya disemir. Iki tak semir ban sisan nek konangan. Nggih, ngeten iki biasane usia 3-4 bulan santri di pondok mulai polahe asline ketok. Anyaran ki jan koyo wah, walem tenan koyo kutuk kayak selair ngono kae. Wah, dingkruk-dingkruk nek mlaku. Engko nek wis 2 sasi 3 sasi ning pondok, wah kowe tok asline kok garangan ngono kae. Ora gelem potong jeprak kabeh. Untung ora untune melu jeprak. Nggih, ngeten iki lho. Iki wis mulai do ketok asline jenengan paringi ketegasan. Ampun sungkan, ampun wedi kelangan santri. Ampun wedi kelangan. Nek santri ra iso diatur niku berarti mboten santri. Santri itu hatinya lunak, mudah diatur, mudah digenahke itu santri. Lah nek santri angel diatur, angel digenahke wis ora santri kuwi, iku mebo-mebo, asline belacam yae. Balikno wae wong tuane apa balikno kono kampunge sudah. Rumati sing genah-genah. Rumati sing genah-genah. Ya sing iso digenahke dirumati, iso digenahke dirumati. Kersane dados tiyang ingkang saleh, salehah. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim
wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.